Shalom saudara, John Calvin di dalam suratnya kepada jemaat Gereja Tuhan di Prancis pada tahun 1554, sekalipun jemaat pada waktu itu mengalami persekusi, mereka mengalami ketakutan dari ancaman penganiayaan oleh Gereja Katolik Roma pada waktu itu, tetapi Calvin tetap encourage mereka, mendorong mereka, menasihati mereka untuk tetap datang beribadah secara komunal. Sekalipun mereka punya kesempatan sebenarnya untuk beribadah masing-masing saja di rumah. Mereka bisa berdoa bersama, mereka bisa membaca firman di rumah bersama, di dalam keluarga mereka masing-masing, saudara. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi di awal-awal kekristenan. Seperti apa yang ditulis oleh penulis Ibrani. Di dalam Ibrani 10:25, penulis mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang tampaknya memang beberapa jemaat pada waktu itu tidak mau datang beribadah, atau mungkin datangnya jarang-jarang, mereka menjauhi diri dari ibadah. Dan beberapa ahli mengemukakan pendapat, ada yang mengatakan mungkin saja jemaat yang dimaksud yang tidak mau datang itu adalah orang Kristen Yahudi yang memang tidak mau berkumpul dengan orang Kristen yang bukan keturunan dari Yahudi. Tapi Albert Barnes dalam komentarnya mengatakan mungkin saja alasan dari jemaat ini tidak mau datang berkumpul yaitu karena ketakutan juga atas penganiayaan. Dan kita tahu orang Kristen pada waktu itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan juga dari Kekaisaran Roma. Dan dalam Ibrani 10:19-25 kita dapat melihat apa yang dipesankan oleh penulis mengenai beribadah secara komunal. Di dalam perikop tersebut sebenarnya konteksnya adalah penulis Ibrani sedang berbicara mengenai karya Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sebagai imam besar bagi penebusan gereja pada waktu itu, sehingga membuka jalan untuk orang-orang percaya dapat menghadap Allah, saudara, untuk dapat beribadah. Jadi tampaknya penulis Ibrani itu ingin mengatakan bahwa dasar dari ibadah bersama jemaat pada waktu itu adalah karya Kristus. Dan jemaat harus datang meresponi karya tersebut yaitu dengan beribadah bersama. Dan respon yang kemudian juga adalah dikatakan jemaat itu bisa saling menasihati, saling mendorong, saling menguatkan di dalam kasih. Ya, mereka yang mengalami ketakutan, mereka mengalami putus asa, jemaat bisa datang bersama dan mereka bisa saling menguatkan. Dan menariknya di dalam ayat 19-25 kita melihat penulis Ibrani memberikan ajakan secara positif, ya, marilah kita. Tetapi uniknya di ayat 25 sepertinya dilengkapi dengan larangan, saudara. Dilengkapi dengan sesuatu yang negatif, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Inilah juga yang menjadi pesan Calvin bagi jemaat pada waktu itu, di mana ketika beribadah, Tuhan itu akan membukakan atau memberikan momen-momen penting yang walaupun hanya sebentar, ya kita nggak bisa ngobrol banyak ketika ibadah, paling hanya sebentar sebelum ibadah ataupun sesudah ibadah, itu untuk bisa saling menguatkan satu sama lain ketika mengalami persoalan hidup. Atau paling tidak, saudara, jemaat yang datang beribadah pada waktu itu, mereka bisa mendapat pesan yang sama dari pengkhotbah. Ketika pengkhotbah mengkhotbahkan firman Tuhan, seringkali pengkhotbah juga memberi kesaksian hidup di mana ia mengalami tekanan, ia mengalami masalah, dan ia disertai Tuhan. Dan permasalahan tersebut seringkali sebagian besar itu sama dengan persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Dan jemaat pada waktu itu bisa juga mendapat kekuatan. Mari saudara, sekalipun kita bisa beribadah secara online di rumah, Tuhan memberikan izin juga, Tuhan mengizinkan teknologi boleh berkembang dengan begitu dahsyatnya. Tetapi jauh lebih baik kalau kita bisa berkumpul bersama, beribadah secara komunal. Dan inilah juga yang dirindukan Tuhan, bahwa Tuhan rindu anak-anaknya yang telah ditebus berkumpul, datang, mengucapkan syukur, dan juga boleh saling menguatkan. Tuhan berkati.